Assalamualaikum Kiara, ada suara kakak Kiara? Ada Kak. Itu kakak mulai ya sambil nunggu yang lain karena baru 3 yang hadir. Jadi untuk pertemuan kali ini kita masih belajar sama yaitu materi tentang penalaran umum.
Sebentar ya adik-adik, Kak Farisnya lagi ada gangguan Microsoft Teams-nya. Tunggu sebentar. Ya Kak.
Halo, Assalamualaikum. Ada suara kakak di sini? Waalaikumsalam, ada. Assalamualaikum teman-teman, ada suara kakak? Cek, cek. Jelas suara kakak? Waalaikumsalam, Jelas, ada. Jelas ya, oke. Yang ada di layar udah pada kelihatan belum teman-teman? Sudah. Udah ya, oke. Kakak mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya kami minta maaf tiba-tiba qadarullah ada trouble ya di perangkat kakak, jadi agak terlambat sedikit untuk pertemuan kali ini, tapi insya Allah akan bisa selesai. Oke ya, teman-teman langsung saja kita masuk ke nomor 1. Nah, nomor 1 di situ semua atlet memiliki fisik yang kuat. Kemudian pernyataan yang kedua, beberapa siswa di sekolah X. Nah, beberapa siswa di sekolah X adalah atlet. Nah, kesimpulan manakah yang benar? Nah, kalau pernyataan pertama di sini adalah semua atlet memiliki siswa yang kuat. Gitu ya teman-teman ya. Semua atlet memiliki fisik yang kuat. Beberapa siswa di sekolah X adalah atlet. Nah, berarti jawabannya adalah beberapa. Nah, di sini semua, kemudian pernyataan yang kedua adalah beberapa. Nah, kalau pernyataan 1 itu semua, pernyataan 2 beberapa, maka kesimpulannya, ya, berarti kesimpulannya adalah beberapa, teman-teman. Karena beberapa, sebagian, itu bagian dari semua. Ya teman-teman ya, jadi semua, sebagian atau beberapa itu adalah satu pernyataan. Berarti di sini kita kesimpulannya gunakan yang beberapa. Nah, berarti pernyataan yang benar sesuai dengan kesimpulan adalah berarti beberapa, yaitu ada di opsi A, C, dan E. Gitu ya. Berarti yang semua itu jelas tidak mungkin adalah jawabannya. Oke, semua atlet memiliki fisik yang kuat, beberapa siswa di sekolah X adalah atlet. Nah, berarti kesimpulannya yang benar adalah yang E. Jadi gabungan antara pernyataan 1 dan pernyataan yang kedua. Berarti beberapa siswa di sekolah X memiliki fisik yang kuat. Berarti jawabannya adalah yang E. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Safitri, Tisa, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sepertinya tidak, Kak. Sepertinya nggak ada ya. Oke. Coba di sini apa nih? Berlian, ada yang mau ditanyain Berlian? Enggak, Kak. Nggak ada. Oke, coba di sini Firsta, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak, insya Allah. Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, akan kakak lanjutkan teman-teman. Oke ya, kakak lanjutkan ke nomor 2. Semua pelajar
memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Nah, berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Nah, kalau semua dan beberapa, udah pasti nggak mungkin ya kesimpulannya semua ya teman-teman ya. Nah, semua pelajar memakai sepatu hitam, beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Berarti kesimpulannya adalah beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Kenapa? Karena ada yang tidak memakai sepatu hitam. Oke. Berarti nomor 2 jawabannya adalah yang A. Ya. Jawabannya adalah yang A. Jadi beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Oke, nomor 1 sama nomor 2, teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyain sampai sini teman-teman? Indah? Dafna? Ada yang mau ditanyakan? Raihana, ada yang mau ditanyakan Raihana? Halo? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, akan kakak lanjutkan ke berikutnya. Ya, ke nomor berikutnya. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Oke, kita ke nomor 3. Beberapa dosen adalah ilmuwan. Semua ilmuwan adalah orang yang mampu melakukan penelitian. Nah, berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Nah, beberapa dosen adalah ilmuwan, semua ilmuwan mampu melakukan penelitian. Berarti kesimpulannya adalah yang benar adalah beberapa dosen mampu melakukan penelitian. Gitu ya teman-teman ya. Kalau yang A, beberapa dosen tidak mampu melakukan penelitian. Kalau yang B, beberapa orang yang melakukan penelitian adalah dosen. Nah, jadi sesuai dengan pernyataannya, jawabannya adalah yang B. Ya. Jawabannya B. Beberapa dosen melakukan penelitian atau semakna dengan beberapa orang yang melakukan penelitian adalah dosen. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Halo, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Nggak ada ya? Oke, jadi untuk pertemuan kali ini itu kita membahas tentang topik simpulan kuantor. Gitu ya. Jadi pernyataan yang menyatakan tentang suatu jumlah pada kalimat premis. Oke, nomor 4 tolong dibacain soalnya Tisa. Beberapa peternak adalah pekerja keras. Semua pekerja keras memiliki kemauan yang kuat. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Oke. Berarti teman-teman kira-kira ada yang bisa bantu kakak? Jawabannya apa nomor 4? Apa teman-teman? Jawabannya nomor 4? Berarti beberapa peternak memiliki kemauan yang kuat. Gitu ya. Berarti kalimatnya itu semakna dengan jawabannya adalah yang E. Nah, gitu ya, jawabannya adalah yang E. Apa yang memiliki kemauan kuat adalah peternak. Ya, semakna dengan beberapa peternak memiliki kemampuan yang
memiliki kemauan yang kuat. Oke, teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Oke, coba nomor 5 dijawab. Nomor 5 dibaca pertanyaannya. Firsta. Jackson Firsta. Sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing. Semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Oke, simpulan yang tepat adalah sebagai berikut. Oke, teman-teman, coba dari yang udah kakak ajarkan, semuanya coba dikerjakan. Nomor 5 ini dijawab. Kira-kira mau simpulan yang paling benar. Kakak kasih waktu kalian 2 menit, dimulai dari sekarang. Dua menit ya teman-teman ya, untuk menentukan kesimpulan yang tepat. Oke teman-teman, yang mana jawabannya nomor 5? Ada yang bisa bantu kakak? Yang mana jawabannya nomor 5 teman-teman? Berlian, yang mana jawabannya nomor 5? Bisa? Safitri, yang mana jawabannya? Alvina, yang mana jawabannya Alvina? Halo, cek. Iya, Kak. Ya, jawabannya mana nomor 5? Halo, Firsta, Tisa, Berlian. Yang mana teman-teman jawabannya? Bintang untuk nomor 5. Oke, untuk nomor 5 jawabannya ya, berarti kan sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing. Semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul. Nah, berarti kalau ada sebagian dan semua, ya sebagian dan semua, berarti jawabannya adalah sebagian. Berarti di situ sebagian mahasiswa pandai bergaul. Nah, berarti di nomor 5 ini jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Jadi sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa. Jadi gabungan antara pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Kemudian di sini ada sebagian dan semua. Berarti kesimpulannya menggunakan kata sebagian. Oke, nomor 5 ada yang mau ditanyakan?
Oh, Berlian. jawaban A kata-katanya aneh ya, Kak? Apa itu? Jawaban yang A kata-katanya aneh. Anehnya gimana, Sebagian Alvina? yang pandai bergaul adalah mahasiswa. Kayak gimana ya? Kayak gimana? Kayak aneh gitu. Aneh. Oh, ya. Sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa. Oke, kalau Kayak Alvina kurang kira-kira detail. yang mana, Alvina? Aku dari tadi nyari tapi nggak nemu yang pas. Aku kira jawabannya yang Oke. aku pikirin itu sebagian Nah, mahasiswa pandai bergaul. Bukan sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa. nah, oke. Aneh Kakak juga kalau setuju. yang Kakak juga setuju kesimpulan yang disebut Alvina. Sebagian mahasiswa pandai bergaul. Nah, dari A, B, C, D, E ini kira-kira mana kalimat yang untuk mengganti kesimpulan tadi, Alvina? Coba kita yang B ya. Sebagian mahasiswa yang tidak menguasai bahasa asing pandai bergaul. Di atas, di pernyataan itu tidak ada kata tidak. Nah, jadi nggak boleh. Gitu. Kemudian yang C, sebagian yang pandai bergaul bukan mahasiswa. Padahal mahasiswa sebagiannya juga pandai bergaul. Karena nggak boleh menggunakan kata negasi ya, atau lawan kalimatnya. Karena di atas pernyataannya tidak ada lawan kata atau lawan kalimatnya. Kemudian yang D, sebagian mahasiswa tidak pandai bergaul. Enggak juga ya, tapi ada enggak juga karena tidak sesuai dengan gabungan kedua kalimat. Kalau yang E, sebagian mahasiswa tidak menguasai bahasa asing dan pandai bergaul. Itu juga tidak sesuai dengan kesimpulan. Jadi kalimat yang untuk mengganti kesimpulannya atau yang setara, sepadan, itu adalah yang A. Jadi sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa. Gitu, Alvina. Ya memang sih, kalau menurut Alvina aneh, cuman mau nggak mau kita cari kalimat yang setara. Gitu. Sampai sini paham ya, Alvina ya? iya, Kak. Oke. Tisa, ada yang mau ditanyakan, Tisa? Enggak, Kak. Nggak ada. Safitri, ada yang mau ditanyakan? Davina, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Enggak. Siva, ada yang mau tanyain, Siva? Enggak. Siva? Enggak ada ya? Tidak. Oke. Kak. Kalau iya, kenapa? Berarti Kalisa? meskipun kalimatnya terdengar aneh, tapi pilih yang maknanya sama aja ya? Iya, pilih makna yang sama. Kalimat yang setara gitu. Oke. Betul. Asik, Kak. Iya, sama-sama. Oke, kakak lanjutin ya teman-teman ya. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 6. Oke, nomor 6 tolong dibacain, Kak Yisa. Kak Yisa, dibacain soalnya Kak Yisa. Nomor 6, Kak. Iya, betul. Semua motor balap adalah sepeda motor berkecepatan tinggi. Tidak ada sepeda motor berkecepatan tinggi merupakan produk lokal. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang tepat adalah... Oke, simpulan yang tepat adalah, oke, pernyataan pertama ya, semua motor balap adalah sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Nah, ini pernyataan pertama. Kemudian pernyataan kedua, di situ dibilang tuh tidak ada sepeda motor berkecepatan tinggi merupakan produk lokal. Jadi pernyataan yang kedua itu tidak ada sepeda motor kecepatan tinggi merupakan produk lokal. Itu sama aja semua sepeda motor dengan kecepatan tinggi, ya, berarti semua sepeda motor dengan kecepatan tinggi, nah gitu ya,
tidak ada sepeda motor yang berkecepatan tinggi merupakan produk lokal. Semua sepeda motor dengan kecepatan tinggi bukan merupakan produk lokal. Apakah enggak teman-teman? Ya, berarti kan tidak ada sepeda motor, berarti itu kan ini tidak ada sepeda motor berkecepatan tinggi merupakan produk lokal. Nah, kalimatnya kakak ganti. Semua sepeda motor dengan kecepatan tinggi bukan merupakan produk lokal. Sama ya kalimatnya ya? Ya nggak teman-teman? Ya, sama ya. Jadi kalau semua pernyataan 1 semua, pernyataan 2 semua, berarti kesimpulannya pasti semua. Ya, jadi kesimpulannya awali dengan kata semua. Jadi kesimpulannya semua dulu. Berarti yang beberapa itu salah teman-teman ya. Kalau misal kakak gabungan, berarti semua motor balap, ya, berarti semua motor balap bukan merupakan produk lokal. Enggak teman-teman di sini? Kalau yang A, semua produk lokal adalah motor balap. Jelas salah ya? Jelas sangat salah. Kalau yang B, tidak ada produk lokal yang bukan merupakan motor balap. Juga salah. Tidak ada produk lokal yang merupakan motor balap. Tidak ada produk lokal yang merupakan motor balap. Oke, kita buat opsi dulu yang C. Kalau yang D, ada sepeda motor lokal berkecepatan tinggi yang merupakan motor balap. Jelas salah. Kalau yang E, semua sepeda motor berkecepatan tinggi adalah motor balap. Kalau yang itu udah pasti di mana? Di pernyataan ya teman-teman ya. Oke, jadi jawaban yang sesuai itu adalah yang C atau yang semakna. Jadi tidak ada produk lokal yang merupakan motor balap. Semakna dengan semua motor balap bukan merupakan produk lokal. Berarti kita di sini menggunakan kalimat yang setara. Kalau yang E itu benar, tapi itu di pernyataan, bukan di sebagai kesimpulan. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Kaisa, Berlian, Alvina, Davina, Firsta, Raihana, ada yang mau ditanyain? Halo, ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Halo, ada suara kakak? Cek. Ada Kak, nggak ada yang ditanyain insya Allah. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada ditanyain, kakak lanjutin teman-teman. Oke, paham ya? Nomor 6 jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 7 tolong dibacain soalnya, Alvina. Alvina, dibaca tolong nomor 7. Alvina, ada suara kakak? Nggak ada dia. Oke, nomor 7 dibaca Syifa. Tidak satupun karyawan yang malas mendapatkan bonus. Beberapa karyawan berprestasi tahun ini mendapatkan bonus. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah... Oke, berarti pernyataan pertama, kakak ganti gini teman-teman ya. Tidak satupun karyawan yang malas mendapatkan bonus. Berarti semua karyawan yang malas
tidak mendapatkan bonus. Ya diganti ya. Dan beberapa karyawan berprestasi tahun ini mendapatkan bonus. Nah, kalau berarti kesimpulannya semua dan beberapa udah pasti beberapa. Nah, berarti beberapa karyawan tidak malas. Oke. Kalau yang A jelas salah ya, karena itu semua. Kalau yang B semua juga salah. Kalau yang C beberapa bonus diberikan kepada karyawan diberikan tahun ini. Kurang tepat ya karena tidak menyakup pernyataan 1 dan pernyataan 2. Gitu. Dan yang D beberapa karyawan yang malas bukan karyawan berprestasi, tidak ada bilang berprestasi. Beberapa karyawan berprestasi. Sebentar, beberapa karyawan yang malas bukan karyawan berprestasi. Ini juga bisa sebagai opsi ring. Kemudian yang ini beberapa karyawan berprestasi tahun ini bukan karyawan yang malas. Karena beberapanya mendapat bonus. Beberapa karyawan, semua karyawan yang malas tidak mendapatkan bonus. Beberapa karyawan berprestasi tahun ini mendapatkan bonus. Berarti beberapa karyawan berprestasi tidak malas. Ya, berarti beberapa karyawan berprestasi tidak malas. Oke, berarti kesimpulannya, ya, beberapa karyawan yang berprestasi tidak malas. Berarti jawaban yang sesuai itu adalah yang B. Beberapa karyawan yang berprestasi tahun ini bukan karyawan yang malas. Oke, nomor 7, jawabannya adalah yang E. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tisa, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Enggak ada. Safitri, Kiara, ada yang mau ditanyakan? Indah, ada yang mau tanyakan Indah? Oke. Alvina, ada yang mau ditanyakan Alvina? Berlian? Enggak, Kak. Oke, enggak ada ya. Oke, kalau enggak ada, sekarang kakak lanjutkan. Kak, kalimat setara maksudnya apa tadi? Kalimat setara itu maksudnya kalimat yang semakna. Gitu. Paham ya Kak Isa ya? Oke, paham Kak Isa? Iya. Oke. Paham, Kak. Oke, nomor 8 tolong dibacain soalnya Bintang. Bintang, ada suara kakak? Ada. Kak boleh minta contoh kalimat setara lagi nggak, Kak? Ya, semoga aja di soal ini ada. Kak Isa. Gitu. Insya Allah, semoga ada. Kayaknya ini nih. Kayaknya ini. Nomor 8 nih. Nggak ada suara Bintang ya. Davina, ada suara kakak? Iya, Kak. Ya, tolong dibacain Davina nomor 8. Semua dokter berjas putih membawa stetoskop. Tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Berdasarkan 2 pernyataan di atas, simpulan yang tepat adalah Oke, semua dokter berjas putih membawa stetoskop. Kemudian yang pernyataan kedua, tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Berarti semua orang, tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Nah, tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas.
Bentar. Tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Berarti semua orang yang membawa stetoskop, ya semua orang yang membawa stetoskop bentar, kok aneh ya, semua dokter berjas putih membawa stetoskop. Tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Tidak ada, berarti kalimatnya itu kalau misalkan kita ganti semua orang bentar teman-teman. Tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Nah, kok kalimatnya gini ya? Sebentar. Oh, berarti semua orang yang ini berarti semua orang yang berada di puskesmas, semua orang yang bekerja di puskesmas tidak membawa stetoskop. Tidak membawa stetoskop. Gitu ya kalimatnya ya, yang setara ya teman-teman ya. Semua dokter berjas putih membawa stetoskop. Semua orang, jadi tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Jadi semua orang yang bekerja di puskesmas tidak membawa stetoskop. Berarti kesimpulannya, karena semua dan semua, berarti semua di sini. Nah, berarti semua dokter berjas putih membawa stetoskop. Semua orang yang bekerja di puskesmas tidak membawa stetoskop. Nah, berarti semua orang, berarti semua dokter, gitu ya, berarti semua dokter tidak bekerja di puskesmas. Itu kalimatnya ya. Jadi kesimpulannya, semua dokter tidak bekerja di puskesmas. Karena apa? Karena pernyataan 2, semua orang yang bekerja di puskesmas tidak membawa stetoskop. Gitu. Oke, coba sekarang kita cari kesimpulannya. Ada nggak di jawabannya? Ada teman-teman ya di situ ya. Nah, berarti kalau tidak ada, kita gunakan kesetaraan. Kalau yang A, ada dokter yang berjas putih dan bekerja di puskesmas. Salah ya? Semua dokter tidak bekerja di puskesmas seharusnya. Kemudian yang B, tidak ada orang yang bekerja di puskesmas yang merupakan dokter berjas putih. Bisa juga, kita buat opsi ya. Kemudian yang C, ada dokter yang tidak berjas putih dan bekerja di puskesmas. Salah. Kalau yang D, ada dokter yang tidak bekerja di puskesmas dan memakai jas putih. Salah juga. Tidak ada dokter yang bekerja di puskesmas yang tidak berjas putih. Harusnya di sini semua dokter ini ya, semua dokter. Sebentar. Semua dokter tidak bekerja di puskesmas. Tidak ada dokter yang bekerja di puskesmas yang tidak berjas putih. Kalau yang B, tidak ada orang yang bekerja di puskesmas yang merupakan dokter berjas putih. Oh, ini harusnya ini teman-teman ya. Jadi jawabannya itu antara B sama A ya. Tidak ada orang yang bekerja di puskesmas yang merupakan dokter berjas putih. Tidak ada dokter yang bekerja di puskesmas yang tidak berjas putih. Berarti kalau yang ini kan kurang tepat ya. Tidak ada dokter yang bekerja di puskesmas yang tidak berjas putih. Harusnya dokter itu berjas putih teman-teman ya. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang B. Ya, jawabannya adalah yang B. Berarti menggunakan kalimat kesetaraan. Ya, jawabannya yang B teman-teman ya, menggunakan kesetaraan.
Ya, padahal dokter itu jasnya putih, gitu. Berarti B kan kesetaraan kalimat. Gitu ya. Jawabannya bukan yang D, Kak. Kalau yang D ada dokter yang tidak bekerja di puskesmas dan memakai jas putih. Padahal kalau ada dokter, berarti masih ada dokter yang lain. Ada dokter yang lain, padahal lu kesimpulannya adalah semua dokter. Gitu. Kalau ada dokter, berarti kalimat ada itu sama seperti sebagian. Nah, ada dokter yang tidak bekerja di puskesmas dan memakai jas putih. Ada dokter, berarti kalau ada itu masih serupa dengan sebagian. Gitu. Kalau yang B kan tidak ada orang yang bekerja di puskesmas yang merupakan dokter berjas putih. Di mana-mana dokter berjas putih. Nah, kalau kalimat yang B, tidak ada orang yang bekerja di puskesmas yang merupakan dokter. Nah, berarti sama kayak tidak ada dokter yang bekerja di puskesmas yang berjas putih. Gitu. Jadi lebih sesuai yang B. Gitu ya teman-teman ya, lebih sesuai yang B. Kalau tidak ada, itu udah mencakup semua. Kalau yang D itu ada dokter yang tidak bekerja, berarti ada yang bekerja dong. Padahal semua dokter tidak bekerja, gitu maksudnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Nomor 8. Indah, Kiara, Kayisa, Davina, Firsta, ada yang mau ditanyakan? Syifa, Safitri, ada yang mau ditanyakan? Halo? Syifa? Nggak ada ya? Oke. Indah, ada yang mau ditanyakan? Indah? Kaisa, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Nggak ada. Alvina, ada yang mau ditanyakan, Alvina? Enggak, Kak. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kakak lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, nomor 9. Tolong dibacain soalnya. Raihana. Nomor 9 ya, Kak. Ya. Tidak ada siswa yang pemalas lulus SBMPTN. Beberapa siswa dari tempat terpencil lulus SBMPTN. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah... Oke, berarti kalimat 1 kakak ganti dulu ya. Tidak ada siswa yang pemalas lulus SBMPTN. Berarti semua siswa pemalas tidak lulus SBMPTN. Kemudian kalimat yang kedua, beberapa siswa dari tempat terpencil lulus SBMPTN. Nah, berarti kesimpulannya udah pasti apa? Udah pasti beberapa. Ya, berarti beberapa siswa terpencil, beberapa siswa dari tempat terpencil, bukan siswa pemalas. Ya. Oke, jadi itu kesimpulannya teman-teman. Kalau yang A jelas salah ya, karena tidak ada itu sudah mencakup semua. Berarti kesimpulannya adalah beberapa. Kalau yang B, beberapa siswa pemalas tidak lulus SBMPTN. Ya, tapi nggak mencakup pernyataan kedua ya. Kemudian yang C, beberapa siswa dari tempat terpencil yang pemalas tidak lulus SBMPTN. Kurang sesuai. Kalau yang D, beberapa siswa dari tempat terpencil bukan pemalas. Ya, di jawabannya jelas yang D. Oke. Ya teman-teman ya caranya ya. Oke, lanjut nomor 10, tolong dibacain soalnya Kiara. Nomor 10 ya, Kak? Ya, betul.
Tidak ada pegawai yang malas mendapatkan kenaikan pangan. Beberapa orang yang mendapatkan kenaikan pangan adalah orang yang gigih. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah. Oke, berarti semua pegawai yang malas tidak, semua pegawai yang malas tidak mendapatkan kenaikan pangkat. Ya, mendapatkan kenaikan pangkat. Kemudian beberapa orang yang mendapatkan kenaikan pangkat, adalah orang yang gigih. Adalah orang yang gigih. Nah, berarti kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya beberapa ya. Berarti beberapa semua pegawai yang malas tidak mendapatkan kenaikan pangkat. Beberapa orang yang mendapatkan kenaikan pangkat adalah orang yang gigih. Maksudnya orang itu pegawai teman-teman ya, digantikan. Berarti beberapa pegawai, semua pegawai yang malas tidak mendapatkan kenaikan pangkat. Oke, beberapa yang mendapatkan kenaikan pangkat adalah orang gigih, berarti beberapa pegawai atau orang gitu ya, dalam kurung orang adalah, semua pegawai, beberapa pegawai yang malas tidak mendapatkan kenaikan pangkat. Beberapa orang yang mendapatkan kenaikan pangkat adalah orang yang gigih. Jadi kesimpulannya adalah beberapa pegawai atau orang ya, beberapa pegawai yang malas bukan pegawai dalam kurung orang yang gigih. Berarti yang mana teman-teman jawabannya? Antara A sama B ya. Oke, beberapa orang yang gigih bukan pegawai yang malas. Bisa jadikan opsi. Kalau yang B, beberapa orang yang naik pangkat adalah pegawai yang malas. Salah ya? Berarti jawabannya sudah jelas yang A. Yang A. Kalau C tidak ada, D semua, E tidak ada, itu mencakup semua. Jadi nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Kiara, Kaisa, Safitri, ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kakak lanjutkan. Oke, nomor 11, tolong dibacain soalnya Indah. Dibacain Indah nomor 11. Halo Indah, ada suara kakak? Ada. Safitri, ada suara kakak Safitri? Ada. Ya, tolong dibacain nomor 11 Safitri. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Simpulan yang paling tepat adalah. Berarti sebagian dan semua ya, otomatis sebagian di sini. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Berarti sebagian peserta seminar, gitu ya. Bagi sebagian peserta seminar adalah pegawai negeri. Oke, berarti jawabannya mana teman-teman yang sesuai dan kesimpulannya. Jadi semua guru sekolah dasar adalah peserta seminar. Ya benar ya, itu sudah ada di pernyataan. Kalau yang B, semua pegawai negeri bukan peserta seminar. Salah juga.
sebagian pegawai negeri adalah guru sekolah dasar. Ya, ada di pernyataan. Kalau yang D, sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Sama juga, sebagian guru sekolah dasar. Hah? Kok gini? Sebagian peserta seminar adalah pegawai negeri. Sebagian pegawai negeri adalah guru sekolah dasar. Sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Sebagian guru sekolah dasar bukan peserta seminar. Berarti jawabannya adalah yang mana teman-teman? Sebagian peserta seminar adalah pegawai negeri. Sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Ya, jadi jawabannya yang D ya. Menggunakan kesetaraan. Gitu. Jadi sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Gitu. Karena pegawai negeri bukan hanya guru gitu. Yang ya, clue-nya di sini ya, kakak kasih apa? Kakak kasih clue catatan ya, note. Karena pegawai negeri bukan hanya guru. Kalau yang C itu benar, cuman itu kan udah di pernyataan ya. Jadi teman-teman kalau menjawab kesimpulan itu jangan yang ada di pernyataan, pasti salah nanti. Gitu ya. Jadi nanti salah. Oke. Nomor 12 tolong dibacain soalnya Firsta. Halo Firsta, ada suara kakak? Firsta, ada suara kakak Firsta? Halo? Oh iya, Kak. Ya, yuk dibaca nomor 12. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Simpulan yang paling tepat adalah... Oke, berarti tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Berarti semakna dengan semua hutan lindung di Pulau A mengalami kebakaran. Dan beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Berarti kesimpulannya adalah beberapa. Berarti beberapa kawasan wisata mengalami kebakaran. Jadi beberapa kawasan wisata mengalami astagfirullahaladzim. Ya, berarti jawabannya yang mana teman-teman? Beberapa kawasan wisata mengalami kebakaran. Kalau yang A, beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran adalah kawasan wisata. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang B. Ya, menggunakan kalimat kesetaraan. Kalimat kesetaraan atau yang semakna. Ya, jadi beberapa kawasan wisata atau hutan lindung mengalami kebakaran. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran adalah kawasan wisata. Oke, gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 13.
Nomor 13, beberapa toko elektronik tidak ramai pada hari libur. Nah, semua toko yang memberikan diskon ramai pada hari libur. Berarti beberapa dan semua pasti beberapa. Beberapa toko elektronik tidak ramai pada hari libur. Semua toko yang memberi diskon ramai pada hari libur. Berarti beberapa toko yang memberikan diskon, ya, yang memberikan diskon adalah toko elektronik. Ya, berarti yang mana jawabannya nih? Kalau yang A, beberapa toko elektronik ramai pada hari libur. Ya benar, udah ada di pernyataan. Kalau yang B, beberapa toko elektronik tidak memberi diskon. Kalau yang C, beberapa toko yang ramai pada hari libur bukan toko elektronik. Nah, beberapa toko elektronik tidak memberikan diskon. Beberapa toko yang ramai pada hari libur bukan toko elektronik. Oh, bentar, coba ya kakak telah lagi. Pelan-pelan, kayaknya kakak salah di sini. Beberapa toko elektronik tidak ramai pada hari libur. Semua toko yang memberikan diskon ramai pada hari libur. Oh, sorry kakak salah. Berarti kesimpulannya adalah beberapa toko gitu ya. Berarti beberapa toko semua toko yang memberi diskon ramai pada hari libur. Tapi beberapa toko elektronik tidak ramai pada hari libur. Berarti beberapa toko yang ramai pada hari libur bukan toko elektronik. Karena beberapa toko elektronik tidak ramai. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Itu ya, berarti jawabannya itu yang C. Nah, gitu teman-teman ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Firsta, Alvina, Raihana, Indah, Kiara? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak, insya Allah. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kakak lanjutkan teman-teman. Baik. Coba dibaca nomor 14, Alvina. Alvina, dibaca nomor 14. Oh, baru suaranya. Dibaca soalnya Kaisa, nomor 14. Perhatikan paragraf berikut. Pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat tajam. Perkembangan teknologi seperti telepon yang semakin canggih merupakan faktor utama penyebab melonjaknya pengguna internet di Indonesia. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Sementara itu, jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Dalam hal ini, tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Nah, perhatikan ya. Jadi di sini ada premis yang pertama. Ya, premis pertama itu kan dia bilang tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Nah, di sini kakak ganti nih premis pertamanya, diganti menjadi ya, berarti semua pengguna internet
tidak gagap teknologi. Nah, kemudian premis yang kedua atau pernyataan yang kedua, ya, premis yang kedua dibilang sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Ya, berarti kesimpulannya adalah tidak ada, berarti ini ya, semua pengguna internet tidak gagap teknologi. Sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Berarti kesimpulan adalah sebagian. Oke, sebagian pengguna internet tidak gagap, sebagian yang memiliki telepon, ya, bagian yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Itu kesimpulannya. Jadi jawabannya kalau yang A udah nggak mungkin. Kalau yang B, sebagian orang yang memiliki telepon canggih gagap teknologi. Salah ya. Kalau yang C, sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi. Kalau yang D, sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Berarti sesuai dengan jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Oke ya, berarti nomor 14 jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Alvina, Davina, Firsta, Raihana, Indah, Kiara, Kayisa, Safitri, Siva? Enggak, Kak. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan ya? Jelas ya teman-teman ya? Jelas, Kak. Oke, kalau jelas, kakak lanjutkan. Oke, sekarang kita ke nomor 15. Nah, nomor 15, berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke, tolong dibacain paragraf 2, Siva. Siva. Nah. Ya. Pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak negatif. Semua perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi untuk bercerai. Hal tersebut dipicu oleh perkembangan emosi yang masih belum matang. Sebagian dari perempuan yang beresiko tinggi untuk bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko 5 kali lipat untuk meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Sementara resiko ini meningkat 2 kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Ditemukan pula bahwa 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke, itu ya. Kakak dapat di sini premis pertamanya, yaitu semua perempuan yang menikah usia dini beresiko tinggi bercerai. Kemudian yang kedua, sebagian perempuan yang beresiko tinggi bercerai itu mengalami KDRT. Berarti kan ada semua dan sebagian, berarti kesimpulannya menggunakan kata sebagian. Jadi sebagian perempuan yang menikah usia dini, ya, itu mengalami KDRT. Tapi yang mana yang sesuai? Sebagian perempuan yang bercerai tidak mengalami masalah kehamilan. Salah ya. Sebagian perempuan yang menikah usia dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Itu teman-teman ya. Berarti nomor 15 B. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nomor 15?
Safitri, Siva? Ada yang mau ditanyakan? Firsta, Kayisa? Enggak. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kakak lanjutkan. Oke. Berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke, paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Jadi, paragraf 2, kita fokus ke paragraf 2, teman-teman ya. Saat ini industri batik mengalami fluktuasi. Tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus. Nah, berarti kakak ganti tuh. Ya, jadi kan di situ tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Berarti di sini kakak ganti kalimatnya, yaitu semua industri batik tidak dapat bertahan terus-menerus, gitu ya. Kemudian premis yang kedua, di situ walaupun sempat maju berkembang pada saat 1970-an, beberapa industri batik di Jawa mengalami penurunan produksi. Nah, berarti beberapa industri batik di Jawa mengalami penurunan produksi. Ya, berarti kesimpulannya tidak ada semua ya, semua kemudian dan beberapa. Berarti kesimpulannya adalah beberapa. Oke, ntar beberapa industri batik di Jawa mengalami penurunan produksi. Semua industri batik tidak dapat bertahan secara terus-menerus. Oke, berarti kesimpulannya pasti beberapa di sini, teman-teman. Oke, berarti beberapa industri ya, berarti beberapa industri yang mengalami penurunan produksi, tidak dapat bertahan terus-menerus. Ya. Jadi jawabannya adalah yang mana ini berarti? Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi gabungan dari kalimat satu dan kalimat yang kedua. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 16, Alvina, Davina, Firsta, Raihana, Kiara, Siva, Safitri, ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kakak lanjutin teman-teman. Oke, wow, banyak juga ya. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang paling benar? Oke, simpulan yang paling benar. Jadi sekarang kita fokusnya ke paragraf pertama. Nah, pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an. Menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan. Semua praktik revolusi hijau yang menekankan pada peningkatan produksi pertanian telah membiarkan pemakaian pupuk dan pestisida kimia. Oke. Ini teman-teman ya. Berarti kalau misal kakak buat apa namanya? Ini ya, berarti semua praktik
Revolusi hijau menekankan pada peningkatan produksi pertanian telah membiarkan pemakaian pupuk dan pestisida kimia. Ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida kimia menyebabkan pemakaian secara tak terkendali, sehingga sebagian besar pemakaian pupuk dan pestisida kimia tersebut telah menyebabkan kerusakan. Oke, kakak copy dulu ya. Kakak copy sebagai premis pertama di sini. Ya. Semua praktik revolusi hijau ya, nggak bisa. Ya lah. Atau di sini ya. Semua, ini premis pertama. Semua praktik revolusi hijau. Apa teman-teman? Semua praktik revolusi hijau yang menekankan tadi apa tadi? Pada peningkatan produksi pertanian, pada peningkatan produksi pertanian menggunakan pestisida kimia. Ya, pestisida kimia. Nah, itu tadi ya, menggunakan pemakaian pupuk dan pestisida kimia. Kemudian tadi dibilang, ini ya teman-teman ya, sehingga sebagian besar pemakaian pupuk dan pestisida kimia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berat. Nah, kemudian premis yang kedua, ya, premis yang kedua menyatakan pemakaian pestisida kimia menyebabkan kerusakan lingkungan. Gitu ya. Jadi sini bisa kakak kesimpulan, kita buat kesimpulannya ya, kesimpulannya jadi sebagian praktik ya, sebagian praktik revolusi hijau menyebabkan kerusakan lingkungan yang berat. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Tadi premis yang kedua itu ada sebagiannya ya, kakak belum ketik sebagiannya. Premis yang kedua, sebagian pemakaian pestisida kimia menyebabkan kerusakan lingkungan. Oke, jadi nomor 17 jawabannya adalah yang B. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk nomor 17? Halo, ada yang mau ditanyain? Safitri, Siva? Kiara, Davina, Alvina, ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kakak lanjutkan. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan yang paling benar? Manakah simpulan yang paling benar? Oke, perhatikan ya, paragraf 3. Oke, manakah simpulan yang paling benar?
Oke, jadi kita mau nggak mau baca paragraf 3, teman-teman. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional, walaupun secara bertahap. Hal ini karena berbagai keunggulan komparatif yang dimiliki. Nah, di sini dibilang sebagian sumber daya lahan Indonesia masih dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik. Oke, gitu ya. Oke, sebagian sumber daya alam Indonesia masih dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik. Oke, teman-teman, kakak ketik lagi di bawahnya. Ini ya, premis yang pertama. Ini kakak tulis di sini ya, karena nggak akan cukup kalau misalkan cuma kotak kecil gitu. Sebagian, sebentar teman-teman. Tadi mana ya tadi ya? Ada sebagian. Oke, kakak sambil buka worksheet ya, supaya kakak ngetiknya cepat. Oke, sebagian sumber daya lahan Indonesia, ya lahan Indonesia masih dapat dibuka, ya masih dapat dibuka untuk mengembangkan, ya, untuk mengembangkan sistem pertanian organik, sistem pertanian organik. Nah, kemudian di premis yang kedua, menyatakan semua sumber daya lahan Indonesia, ya berarti semua sumber daya lahan Indonesia merupakan lahan nggak bisa ya. Oke. Premis 2 kakak taruh di sini teman-teman ya. Premis 2-nya mengatakan semua sumber daya lahan Indonesia merupakan lahan yang subur karena posisi Indonesia yang banyak gunung berapi dan wilayah tropis. Nah, tapi sebagian dan semua otomatis kesimpulannya adalah sebagian. Gitu. Berarti kesimpulannya adalah kata sebagian. Oke, berarti jawabannya menurut kakak itu adalah yang E, teman-teman. Jadi sebagian lahan yang dibuka untuk pengembangan pertanian organik adalah lahan subur. Gitu ya. Nomor 18 jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 19 dan 20. Oke. Berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke. Di paragraf 2, pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Artinya, jadi premis satunya, kakak taruh di sini ya. Jadi premis satunya itu semua orang yang tidak menghasilkan uang, disebut pengangguran. Kemudian premis yang kedua, pengangguran tidak hanya berasal dari orang yang belum bekerja. Sebagian orang yang berarti ada kata sebagian, jadi sebagian orang yang sedang mencari pekerjaan
atau orang yang bekerja pun dapat jadi kakak ini ya. Bentar, jadi premis yang kedua kakak taruh di sini teman-teman ya, supaya lebih lebih gampang ngetiknya. Premis yang kedua, sebagian orang yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang bekerja pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Jadi kesimpulannya, semua dan sebagian otomatis sebagian. Yang sesuai di sini adalah jawabannya adalah yang E. Jadi sebagian orang yang tidak menghasilkan uang adalah pengangguran. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Orang yang tidak menghasilkan uang adalah pengangguran. Karena semua orang yang tidak menghasilkan uang adalah pengangguran. Jadi sebagian adalah bagian dari semua. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 20. Nomor 20, premis pertamanya, di kalimat pertama itu ada kata semua urbanisasi yang terjadi disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Urbanisasi ditandai dengan adanya mobilitas demografis dari desa pedesaan menuju perkotaan, terutama yang dapat menyebabkan perluasan fisik wilayah kota. Premis yang kedua, semua pertumbuhan penduduk akan diiringi kebutuhan akan sumber daya alam. Nah, semua dan semua berarti kesimpulannya adalah semua. Itu teman-teman ya. Semua urbanisasi yang terjadi disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Semua pertumbuhan penduduk akan diiringi kebutuhan sumber daya alam. Berarti kesimpulannya adalah semua urbanisasi akan diiringi kebutuhan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Kalau yang A, sebagian sumber daya alam dibutuhkan oleh penduduk. Salah. Kalau yang B, semua urbanisasi menyebabkan peningkatan pertumbuhan penduduk. Iya, betul, cuman udah ada di pernyataan. Tidak ada urbanisasi yang tidak membutuhkan lahan untuk pemukiman. Oke. Gitu ya. Kemudian yang C, tidak ada urbanisasi yang tidak membutuhkan lahan untuk pemukiman. Pemukimannya dari sumber daya alam ya teman-teman ya. Tidak ada pertumbuhan penduduk yang tidak menyebabkan perluasan fisik kota. Semua lahan untuk pemukiman penduduk dipenuhi dengan konversi lahan pertanian. Jadi jawabannya yang semakna dengan kesimpulan itu adalah yang C. Jadi tidak ada urbanisasi yang tidak membutuhkan lahan untuk pemukiman. Karena di sini semua pertumbuhan penduduk akan diiringi kebutuhan sumber daya alam, terutama kebutuhan lahan untuk pemukiman. Jadi juga berlaku untuk pemukiman. Jadi SDA sudah mencakupi pemukiman dan kebutuhan hidup. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Alvina, Raihana, Siva, Safitri? Nggak ada, Kak. Tidak. Nggak ada ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.